taruh kopi hitam, taruh telur. Dari jam 11 kita simpan di atas kulkas atau di atas kosmos. Begitu dia datang, dia akan bergetar. Oke, para sahabat Endato Channel, kita berjumpa kembali di Towo Towo. Nah, sekarang konten ini kita sebelumnya masuk ke konten kita kedatangan tamu, karena tamu yang kemarin, anak muda kemarin, tidak ada kemampuan untuk mengikuti selanjutnya. Kita kedatangan tamu yang lagi sedang galau ini akan menemani kita ngobrol-ngobrol santai tentang yang melanjutkan konten kemarin tentang kayu kaboa. Oke teman-teman, kayu kaboa ini memang sebenarnya kayu yang bukan sembarang kayu. Kalau konten kemarin bahwa kayu kaboa ini adalah suatu kayu yang di dalamnya ada bukan sebuah, tapi ada sesuatu yang misterius yang menjadi suatu kepercayaan bagi khususnya tanah Pasundan, karena kayu ini dipercayain mengandung Mas? Ada goib, ada kodamnya, yaitu maksudnya. Nah ini kita ini sekarang karena kita kemarin itu ada beberapa sahabat-sahabat kita menanyakan tentang bagaimana merawat kayu kaboa, kemudian khasiatnya kayu kaboa, kemudian kekuatan apa bagi orang yang memegangnya atau yang punya. Kalau konten kemarin kan kita ini sebenarnya kemarin gimana kayu ini bisa disebut kaboa, itu udah kemarin. Kemudian hubungannya dengan Pangeran Prabu Siliwangi, sahabatnya Prabu Siliwangi, kemudian ada pengikutnya Prabu Siliwangi, sampai bisa disebut atau dipanggil Ki Maung. Nah ini karena kita masih bersama Kang Johan, kemudian sekarang sama anak muda kita yang lagi sedang galo-galonya. Nah kita akan masuk mendalamin supaya anak-anak muda pun ngerti apa kayu kaboa. Kemudian teman-teman pun kemarin yang menanyakan, ada beberapa yang menanyakan gimana cara-caranya ini. Kemudian kalau memang benar kayu kaboa ini cara memanggilnya, atau mungkin kalau memang nanti Kang Johan ini nanti boleh kita memberikan gimana cara memanggil kodam yang ada di kayu kaboa ini, ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengerti. Ya mungkin kalau tidak, ya gimana cara merawatnya atau supaya kodam ini tetap ada, katanya gitu yang bertanya-tanya ini. Nah ini makanya malam ini mau kita kupas tuntas bagaimana keadaan kayu kaboa dari kodam, merawat sampai memberikan kekuatan katanya, karena ada beberapa kegunaan kayu kaboa ini bagi siapa yang memegangnya. Karena kayu kaboa ini tidak semua orang Sunda memegangnya atau memilikinya, karena hanya orang yang mempunyai ilmu tinggi, atau istilahnya apa Kang Johan? Ilmu tinggi atau apa, yang bisa orang yang bisa mengambil atau ya istilahnya ya mengambil kayu kaboa ini dari asal usulnya sana. Nah ini bukan orang sembarangan. Nah bukan orang sembarangan yang bisa ngambil ini. Nah sekarang ini pertama-tama mungkin saya akan menanyakan tentang gimana cara merawat kayu kaboa ini supaya kodam
yang benar-benar kodam ini yang ada di kayu kabua ini tetap bersemayam atau tetap ada. Terima kasih Mas. Iya. Ini untuk konten yang kedua ya, Iya. masalah kabua akan saya coba jawab dengan yang saya tahu. Ini mungkin pertama saya lihatin kayu kabua dulu. Ini besar juga, lumayan ini. Mas Indarto mempunyai kayu kabua sebesar ini, jarang juga yang punya. Terus ini juga sekitar Yang kemarin 5 cm ya ini ya. Jadi kalau apa Mas tadi itu merawat? merawatnya supaya kodam ini Yang saya tahu untuk apa namanya perawatan kayu kabua, memang kayu kabua ini dimiliki untuk orang-orang yang senang dengan hubungan dengan goib ya Mas ya. Jadi dipercaya bahwa kayu kabua ini memang ada kodamnya yang memang harus diurus, dirawat, dan dicek orang Sunda diingu lah gitu ya. Diingu itu dikukut merenya, dikukutnya dirawat lah gitu. Jadi ada beberapa cara untuk merawat itu, tergantung keyakinan juga Mas ya. Kalau orang Sunda Buhun bilang dulu katanya ada yang harus pakai minyak wangi. Ini tiap apa namanya malam Jumat bisa. Kalau ada juga misalnya dirawatnya dengan zikir kalau beragama yang muslim gitu kan. Jadi kodam pun ada yang senang itu dengan pakai wangi-wangi, ada juga yang pakai dengan zikrullah, berzikir. Jadi itu kalau kata orang Sunda mah makanannya itu, makanannya itu gitu kan. Jadi zikir pun tergantung yang memberikan kayu kabua ini dari seorang guru. Jadi misalnya ada seorang guru memberikan ini, lafadznya ini, terus misalnya ada yang memberikan juga lafaz berbeda-beda Mas ya. Tapi secara umum memang kayu kabua ini harus wangi-wangian sebenarnya begitu. Dizikirkan dengan lafaz Allah lah gitu. Jadi mungkin itu ya akan bersemayam di sini. Ada memberikan ketenangan juga kan di sini itu kan gitu. Jadi kalau orang Sunda mah harus benar-benar dirawatnya, memang ini tidak harus dibawa disimpan di rumah juga. Kita yakini bahwa memang sejarah ini kayu kabua itu bersemayamnya kodam Kimau ya. Nah itu kan. Jadi apa namanya cara merawatnya begitulah yang saya tahu gitu. Pakai minyak wangi, pakai wangi-wangi, mungkin minyaknya pun tidak harus minyak khusus ya Mas ya. Masa japaron lah kalau kata orang Sunda mah harus pakai japaron, cempaka yang melati kan kayak gitu. Terus kalau bagus ya kita bisa dapatkan berzikir lah gitu kan. Itu mungkin yang saya tahu Mas ya. Untuk masalah perawatan kayu kabua gitu. Nah, ini kan tadi apa namanya merawat atau mengurus kayu kabua. Nah, tadi pakai pewangian sama doa-doa istilahnya kalau orang muslim wiritan. Boleh nggak kira-kira apa namanya supaya apa namanya para sahabat Indarto Channel itu nggak penasaran, boleh nggak sedikit aja contoh wiridnya itu boleh nggak sekiranya, atau ini dari rahasia dari guru yang tadi diungkapkan oleh Kang Johan, atau apa namanya boleh dikasih sampel sedikit apa wiridnya gitu, atau memang nggak boleh diungkapkan gitu untuk ke istilahnya ke umum, karena ini kita ini nggak hanya 1-2 orang ini yang lihat, tapi kemarin tuh ada beberapa pertanyaan ya, ngurus tuh ya memang begini-begini ya, nanti kalau pas wiridnya apa itu mana ini ngosok. Nah jadi setiap orang kan kalau orang muslim itu doanya ada yang dasar Mas ya, kayak semacam Bismillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Itu tidak harus tujukan ke sini. Kita berzikir dengan diri sendiri, tapi ini akan otomatis mengikut. Jadi dia akan tentram juga. Oh bahwa kita yang megang itu kan kita selalu berdoa. Gitu. Jadi otomatis akan menjaga, akan menciptakan keparaban lah. Nah itu yang saya tahu. Tapi ada juga apa namanya amalan yang diberikan oleh guru yang mungkin akan berbeda Mas. Akan berbeda. Saya ungkapkan di sini itu akan berbeda. Sama misalnya YouTube channel Indarto gitu kan.
saya utarakan nih, ada wirid yang harus dilafadzkan. Diikuti sama mungkin dari channel-channel Mas Indra nggak akan sama, Mas. Iya, gitu. benar. Karena jenis sabun akan berbeda gitu. Jadi misalnya dari Kabua yang besar ini, misalnya ada beberapa ekor lah gitu kan, yang dianut bahwa hodam ini lebih dari satu, mungkin wiridnya ini gitu kan. Kalau misalnya ini beda lagi, tapi kalau menurut saya wirid dasar aja, kita dikir biasa aja. Kalau orang muslim berdoa biasa aja, itu akan mengikuti otomatis ini akan tentram. Itu aja yang saya tahu. Berarti para sahabat, berarti itu tadi mungkin salah satu cara merawat tadi udah kejawab dengan pewangian atau minyak-minyak. Kemudian yang pastinya kalau memang kita telah memegang, intinya kita itu harus komunikasi sama yang punya hidup, atau bisa dibilang kita berdoa. Secara otomatis kodam yang ada di dalam kayu kabua ini mengikuti apa yang kita jalankan. Jadi kalau memang kalau saya mengambil kesimpulan berarti begini ya Kang. Berarti kayu kabua ini kalau kita bawa dengan kebaikan akan menjadi baik ya. Jadi baik. Nah, berarti kayu kabua ini berarti bisa membawa kebaikan, atau mungkin kalau memang orang yang nggak bawa bisa negatif gitu. Betul. Oke, jadi karena salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat atau teman-teman Endarto Channel, salah satunya sudah kejawab. Jadi karena kayu kabua ini banyak sekali mengandung mistis. Nah, ini sebenarnya manfaat atau kegunaan ini juga salah satu pertanyaan juga. Manfaat atau kegunaan kayu kabua ini bagi pemegang, bagi yang mempunyai, atau yang telah istilahnya mungkin diwariskan atau dikasihkan, itu apa aja sih Kang sebenarnya manfaatnya gitu? Atau mungkin karena kan ini ada kodamnya gitu ya. Betul. Nah, manfaatnya bagi kita supaya teman-teman atau sobat-sobat Endarto Channel itu ngerti apa sih sebenarnya, karena tidak semua orang memiliki. Betul. Jadi biasanya yang memegang kayu kabua ini mungkin kegunaannya akan disegani oleh kawan sama teman, tempat kerja juga ada wibawa kan, yang godaannya akan disegani oleh musuh. Terus untuk yang akan menginginkan ilmu sesuatu, memegang kayu kabua ini cepat masuk ke dalam diri gitu kan gitu. Jadi kita misalnya pengen sesuatu, berharap pengen punya sesuatu ilmu ya, itu akan cepat masuknya karena didukung oleh hodam. Yang kedua bisa menetralisir di dalam diri kita energi negatif. Terus kalau orang yang mungkin memiliki juga indera keenam akan melihat bahwa dari diri, dari mata, dari omongan, apapun akan dituruti, akan dipercaya segala omongannya. Itu kegunaan dari kayu kabua gitu kan. Jangan saya tahu, dan juga saya lihat dari teman yang mempunyai kayu kabua. Itu mungkin yang saya tahu Mas. Itu aja mungkin kegunaannya. Jadi istilahnya kayak walaupun bukan kita menduakan yang punya. Betul. Ya, tapi karena ini adalah salah satu keyakinan dari tanah Sunda bahwa kayu kabua ini tadi yang konten pertama ini bahwa adalah ada hubungannya dengan Pangeran Prabu Siliwangi. Jadi mungkin istilahnya orang Sunda sini ini percaya bahwa kodam ini selain yang punya hirup, karena kemarin gambarannya bahwa kayu kabua itu adalah kayu yang menjulur tinggi, yang kokoh, bahwa menjulur ke atas itu menggambarkan bahwa Sang Hyang. Jadi inilah gambaran bahwa kayu kabua ini
karena tidak sembarang orang ya yang bisa mengambilnya. Ini dipercayai bahwa ini akan memberikan keselamatan, tadi kekuatan. Nah, jadi ini apa namanya, membuatkan kekuatan bagi yang memegangnya. Nah, ini sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini anak muda yang sebelah yang lagi galau ini, kira-kira gimana gitu? Ngerti nggak? Kamu lahirnya di mana? Di Bandung. Nah, kan? Coba. Gimana coba? Biar supaya mewakili teman-teman kita aja yang di sini juga dan teman-teman Endato Channel. Ngerti nggak maksudnya? Atau ini kan sebenarnya juga termasuk sejarah ya, karena masih ada hubungannya dengan sejarah kerajaan Tanah Sunda tentang kayu kabua terutama, karena sekarang ini kita membahas tentang kayu kabua. Ya. Gimana, ngerti nggak? Atau ada pertanyaan langsung kepada Kang Johan, mumpung kita lagi grebek di rumah Kang Johan. Ya, kalau lihat dari season yang pertama gitu ya, sampai sekarang mau nanya gitu, apa sih manfaat kayu kabua buat anak-anak zaman sekarang gitu? Itu nanya ke saya. Oh gitu, oke lah ya, bisa nanya ke Pak Endarto gitu. Kalau manfaat masih banyak ya, tapi kadang-kadang kalau anak muda memegang kayu kabua terus kesannya kalau dalam orang muslim ibadahnya kurang, kalau misalnya kurang berdoanya, mungkin akan membawa energinya lain. Karena kestabilan diri masih belum stabil kan, jadi bisa membawa juga ini ke efek negatif. Tapi kadang-kadang kalau kita memang rajin berdoa meminta ke Maha Yang Kuasa, ini akan membawa ketentraman juga gitu kan ya. Misalnya dari sekolah, kita di sekolah tuh daerah-daerahnya daerah geng lah, mungkin dia akan melatih itu akan segan atau misalnya sopan, tapi tergantung bawaan diri kita gitu. Itu mungkin kalau anak muda sekarang dikasih oleh seorang guru yang percaya ke anak muda akan begitu manfaatnya. Tapi guru pun tidak sembarang memberi apa namanya kayu kabua ini ya. Jadi mungkin antara sekitar umur 30 lah baru bisa dipercaya memegang kayu begini. Jadi kalau anak muda sekarang mah cukup tahu manfaatnya apa. Kalau boleh tahu mungkin nanti yang karena kan ini memilikannya, kita berguru taruh kita punya guru, terus seorang guru itu ada suatu nyaah cek orang Sunda namanya diwariskan ini, tapi dengan pituah-pituah yang bagus kan. Nah itu mungkin manfaatnya, itu mungkin ya, dari saya apa namanya manfaat buat anak muda lah gitu. Jadi untuk sekarang kalau untuk memiliki boleh-boleh aja, tapi tergantung ke diri juga. Kalau manfaatnya gitu yang tadi saya bilang gitu. Jadi istilahnya kalau untuk anak muda, karena kan yang dikatakan Kang Johan tadi bahwa anak muda ini masih belum mempunyai apa namanya pegangan teguh, masih kadang-kadang untuk ini diri, jadi masih kadang-kadang melengkot. Tadi kan dikatakan di pertama tadi bahwa kayu kabua ini apa namanya pengurusannya pun harus benar, istilahnya memakai wangi, terutama itu wirid atau enggak doa tadi. Iya. Ya, kalau kita megangnya cuma megang terus karena anak muda masih pengennya seneng, belum ada kemampuan, nah ini nanti gimana akibatnya kalau memang seperti itu? Ya mungkin bisa jadi apa namanya preman mungkin. Ya. Ada kekuatan, dorongan kekuatan kan. Iya. Jadi keberanian pun akan timbul dengan sendirinya gitu kan. Jadi ya negatif lah. Jadinya negatif gitu. Karena kita aja sendiri nggak bisa mengendalikan. Gimana mau kita mengendalikan kodamnya kan gitu istilahnya. Paling jadi preman di Cicahe atau di mana gitu. Jadi efeknya bisa negatif lah. Jadi negatif. Karena ini tadi kan dikatakan oleh Kang Johan bahwa
kayu kabua ini gimana diri kita membawanya. Kalau diri kita, makanya karena supaya ini kodam ini juga ngikutin kebaikan, karena tadi kan wirid, karena doa, secara otomatis kodamnya pun sudah terawat, udah kena, istilahnya kalau manusia seperti kita dapat makan gitu. Tempat makan. Gimana? Masih ada? Paling yang satu lagi, kalau kan kadang-kadang gimana sih caranya buat dapetin kayu kabua teh gitu kan, banyak orang yang nanya gitu, dapetinnya caranya gimana gitu. Kalau kayu kabua ini kan sebenarnya dari konten kemarin itu adanya di daerah Sancang, Garut. Kalau untuk mendapatkannya ini bukan orang-orang yang istilahnya sembarangan. Jadi istilahnya orang-orang yang mempunyai kekuatan atau mungkin mempunyai ilmu yang bisa ngambil kayu ini. Ini aja hanya mungkin batangnya ya, batangnya, bukan semua, karena kayunya kan gede, tinggi, jadi nggak semua orang bisa ngambil kalau nggak punya kekuatan. Karena ini ada kodamnya yang kuat. Nah, cukup. Nah, sekarang masuk pertanyaan ini kan. Ini kayaknya pertanyaan yang benar-benar orang-orang pengen ngerti nih. Ini kan kayu kabua ini kan ada kodamnya. Kodamnya bisa dibilang Ki Maung, atau istilahnya sahabat Pangeran Prabu Siliwangi yang dulu tilem ya, perjurit sama Pangeran Prabu Siliwangi tilem di sana. Nah ini nih karena ada beberapa pertanyaan, kodam ini nih, Ki Maung ini nih katanya kan bermanfaat bagi sang pemilik. Nah karena ada manfaatnya itu tadi, kan kita ngerti nih mungkin cara memanfaatkannya, atau mungkin cara mengambil kodam itu sendiri. Itu kira-kira boleh diungkap di kita nggak? Boleh. Caranya gitu. Boleh. Jadi Jadi biasanya sebelum kita memiliki ini, diwariskan oleh guru itu, biasanya guru itu memberikan ada nama di kodam di kayu ini. Jadi cara memanggilnya pun mungkin berbeda ya Mas ya. ya. Ada yang melalui misalnya dengan sebutan langsung nama kodam ini. Kita maksud tujuan tertentu, minta dikawal atau minta dijaga gitu kan manfaatnya kan. Tapi dengan sendirinya kalau kita sudah menyatu dengan ini, biasanya terbawa dalam mimpi juga. Nanti ada suatu ilapat, kita bertemu dengan yang punya kodam ini, atau misalnya dengan guru kita dipertemukan langsung dengan kodam yang ada di sini. Kalau cara memanggilnya pun biasanya dengan nama yang ada di kodam ini. Jadi kalau kita sebutkan, kita kan nggak tahu nih kodamnya namanya siapa, misalnya kan gitu. Nah, paling gitu Mas saya. Bisa dipanggil, tapi memang keyakinan, keberanian juga harus ada kan. Kalau kita mau berhadapan dengan goib gitu kan. Tapi kalau misalnya kita minta bertemu dalam mimpi pun bisa, asal tahu nama dari yang dikasih pewaris ini ke kita, namanya siapa misalnya gitu. Paling gitu Mas gitu. Nah itu kan tadi salah satu jawaban bahwa gimana cara memanggilnya. Tapi ini kemarin tuh saya pernah membaca, atau bukan membaca, ada teman saya itu tuh cara memanggilnya tuh ada yang katanya diambil kulitnya, dikerik, kemudian dibakar pakai minyak. Itu gimana kok bisa sampai? Ada juga yang cara semacam ada pisin, kita nggak tahu namanya nih. Iya. Taruh pisin, taruh kopi hitam, taruh telur. Dari jam 11 kita simpan di atas kulkas atau di atas kosmos. Begitu dia datang, dia akan bergetar.
ada juga yang gitu. Nah setelah yang tadi saya bilang saya harus ada keberanian, silakan itu mau apa ya, memanggil dia tuh untuk apa. Nah itu mungkin jarang orang yang berani begitu. Jadi ada contoh juga teman saya dulu pernah begitu. Begitu saat dia datang, kulkas bergetar lari. Jadi percuma juga kan, kalau waktu pengen tahu kita baru dengar suaranya aja sudah nggak akan kuat, apalagi berhadapan. Terus kedua, begitu kalaupun ada keberanian kita berhadapan mau apa gitu kan. Jadi kalau saya rasa mah mending memanggil itu ya dengan tata krama yang dikasih tata cara oleh guru gitu kan. Jadi apa dalam mimpi atau misalnya kan, atau misalnya kita dalam berzikir pun dia akan selalu mendampingi kita. Misalnya gini, kita dalam berdoa kita tidak harus dipegang dengan begini kabua kan, ditaruh dimanapun jadi nggak jadi masalah. Misalnya di depan ada kursi, bantal jatuh, ada yang duduk, itu udah datang. Nah di situ tinggal bagian kita berbicara apa. Tapi kalau dari guru yang langsung memberikan ini mungkin bisa langsung berhadapan mas. Gitu. Jadi caranya berbeda-beda sih ya gitu. Kayak yang tadi kata mas, betul ada yang bisa dikeri, ada yang kita ditaruh di atas pisin pakai telur apa namanya itu teh, telur kampung ya, ayam kampung dengan kopi yang khusus juga. Ya cara datangnya cirinya begitu, bergetar. Nah itu kita siap apa enggaknya gitu. Nah, itu cara membagainya begitu. Itu salah satu yang Betul gitu. Ini apa namanya, kalau punya Kang Johan gimana ini memanggilnya gitu. Saya nggak punya kabua. Nggak mungkin nggak punya. Saya nggak punya kabua. Yang saya tahu cerita-cerita aja kan. Saya nggak punya kabua. Tapi yang saya tahu cuma itu aja, kalau mau berbagi ya begitu. Jadi nggak akan diungkapkan di sini nih teman-teman, karena ini termasuk salah satu rahasia pribadinya. Jadi ini kita kayaknya mungkin gimana, kamu sih galau? Udah aja. Udah cukup. Oke teman-teman, itu tadi apa namanya beberapa pertanyaan dari teman-teman, gimana tadi apa namanya cara merawat, kemudian manfaat, kemudian apa memanggil kodam kalau kita punya keberanian. Jadi mungkin saya kira konten saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Kang Johan, terima kasih anak muda galau. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang belum mengerti tentang kayu kabua. Jadi itu tadi jawabannya. Jangan lupa subscribe di Endarto Channel.